Banyak orang ingin memiliki badik dan bahkan sudah memilikinya. Akan tetapi, jarang ada yang bertanya kepada dirinya sendiri, kenapa saya ingin memilikinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kali ini adalah segmen informasi dan edukasi. Video ini merupakan bagian dari seri video tentang badik atau pengetahuan dasar untuk badik, yang mana secara bertahap memiliki sesi-sesi, dan ini adalah dasarnya, yaitu apa sih alasan atau motivasi teman-teman ingin memiliki badik atau ingin mempunyai badik. Dan mengenai alasan atau motivasi ini, kita bukan melihat sisi salah benarnya atau apa, tidak. Ini adalah berbagai macam motivasi yang saya temukan dan akhirnya saya simpulkan menjadi sebuah bahasan atau menjadi materi untuk kita bahas dalam kali ini. Dan ada enam motivasi, atau jangan pakai motivasi, mungkin 6 alasan. Ada 6 alasan yang biasanya orang ingin memiliki badik. Nah, kita mulai dari yang pertama. Alasan atau motivasi yang pertama adalah estetika atau keindahan, ya, dimana seseorang yang memang menyukai keindahan, memiliki cita rasa seni, kemudian dia menemukan suatu keindahan tersendiri pada sebuah badik, ya, sebuah badik, entah itu dari pamor, asimetris bentuk atau lacak misalnya, atau keindahan kayu-kayunya, ataupun aksesorisnya, atau secara packaging dari semuanya. Nah, itu memang adalah suatu hal yang sangat wajar, karena memang semua mulai dari mata dulu. Jadi itu merupakan pandangan mata, lalu ke soal rasa suka, ya, pandangan mata atau soal rasa suka. Jadi ini alasan yang paling banyak, ya, atau motivasi yang paling banyak adalah faktor keindahan. Nah, biasanya untuk yang suka keindahan ini, dia tidak mematok pada tipe badik tertentu, ya, atau tidak mematok pada corak warna tertentu atau corak pamor tertentu. Intinya yang mana yang klik, ya, yang mana dia suka, yang mana yang kena di pandangannya, ya, sehingga menimbulkan rasa sukanya untuk dipandang dari segi nilai estetika atau keindahannya. Nah, itulah yang nyangkut di hatinya. Itu tipe yang pertama, atau tipe alasan yang pertama. Nah, kita lanjut untuk yang kedua. Nah, untuk yang kedua adalah alasan atau motivasi ingin mengoleksi atau ingin sekedar punya. Ya, intinya bisa saja pertama karena faktor tidak memiliki warisan dari orang tuanya, ya, atau dari dari atas turun temurun tidak memiliki. Kebetulan mungkin warisan itu jatuh ke saudara dari ayahnya, sehingga ayahnya tidak bisa memberikan pusaka warisan kepada dia. Jadi banyak faktor untuk itu. Nah, karena tidak ada seperti itu, sehingga ada rasa ingin memiliki karena ingin punya koleksi, ya. Walaupun sekedar 1-2 atau mungkin dalam jumlah yang banyak, intinya rasa ingin memiliki karena untuk dijadikan koleksi ataupun sebagai bentuk identitas, ya, sebentuk, ya, itu khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang berdarah asli Sulawesi, paling tidak mau memiliki karena itu identitas, jadi simbol dari identitas bahwa kami dari Sulawesi. Nah, untuk yang ini, tipe seperti ini biasanya juga tidak terlalu banyak memilih, tidak terlalu harus yang cantik, tidak harus jenis apa atau bagaimana, tetapi sekedar ada yang bisa dia simpan, dan ada yang bisa dia koleksi, dan ada yang bisa dia banggakan sebagai ini adalah ini adalah identitas saya, seperti itu. Tapi nanti kedepannya itu tetap akan berkembang, karena ini yang kita bicara dulu adalah motivasi awal, ya, alasan awal bagaimana kita ingin punya badik atau ingin memiliki badik. Sebetulnya ini bisa ditempatkan ke pusaka apa saja, ya, tombak, parang, dan lain sebagainya macamnya, tapi saya lebih fokus ke badinya dulu karena dia lebih bersifat umum atau universal, artinya lebih banyak yang berselera ke badik daripada tipe-tipe pusaka lainnya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah alasan dari segi fungsinya, ya. Bagaimana badik sebetulnya memang adalah senjata tradisional dari Sulawesi, ya, secara umum, tapi kalau khususnya ya Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah,
adalah senjata. Jadi fungsinya sebagai senjata. Jadi ada orang tertarik karena fungsinya sebagai senjata. Tertarik mungkin karena bentuknya, wah bentuk begini secara senjata ini dia berfungsi begini, apa ya, mungkin gerakannya begini atau bagaimana. Jadi pengembangan itu akan berkembang, tapi basicnya atau dasarnya adalah fungsi, di mana dia adalah sebagai senjata. Ini di luar apa ya, hal negatif atau konotasi negatif bahwa body adalah senjata kekerasan atau apa ya, hal-hal yang dikaitkan dengan kekerasan atau kriminal, bukan ya. Itu mungkin ada motivasi tersendiri, tapi itu motivasi negatif. Yang ini kita bahas adalah semua adalah motivasi yang mengarah ke positif. Nah, dari segi fungsi, disitulah mungkin teman-teman yang tertarik dari situ, itu adalah pintu awalnya. Pertama, fungsi dulu. Wah, ini mekanisme kerja body seperti ini ya. Wah, ini fungsinya begini ya. Atau mungkin terkait apa ya? Mungkin fungsi mungkin berarti terkait ke mungkin gerakan atau silatnya misalnya ya. Dari situ timbullah keinginan, wah silat, ada silat yang menggunakan body misalnya. Nah tentu akhirnya tertarik dengan fisik badinya itu. Karena ada silat yang menggunakan body. Jadi memang fungsi sebagai senjata. Nah biasanya juga untuk tipe yang ketiga ini tidak terlalu banyak neko-neko, hanya betul-betul melihat dari sisi fungsinya. Artinya yang penting runcing, yang penting tajam, kemudian bentuknya mungkin cukup dinilai apa ya, bengis misalnya atau mengerikan, ya itu faktor bentuk yang runcing misalnya. Kemudian nyaman digenggam, kemudian kekokohan, lalu mungkin dari apa ya, kekuatan sarungnya mungkin atau jenis kayu yang dipakai. Nah, sekarang kita lanjut ke yang keempat. Nah, yang keempat adalah motivasi atau alasan yang terkait soal sejarah ya. Jadi alasannya karena terkait soal sejarah atau budaya atau kisah-kisah yang tertanam dalam sebilah badi. Jadi banyak mitos-mitos, banyak kisah-kisah yang apa ya, yang ada cerita badi di dalamnya. Nah, dasar itu menjadi motivasi ingin memilikinya juga. Nah, biasanya yang suka atau biasanya yang tipe seperti ini sukanya badi-badi tua ya, yang tua. Dan badi tua ini apa ya, tidak dipatok harus seperti apa tampilan atau visualnya. Kadang bahkan ada cacatnya pun no problem. Justru di situ menimbulkan apa ya, memunculkan apa ya, histori sendiri atau sejarahnya sendiri dalam perjalanan badi itu. Nah, entah cacat di kayunya, gagang sarungnya, cacat di sumpahnya, atau cacat pada bilahnya. Nah, ini tidak terlalu neko-neko juga. Memang lebih banyak ke hal-hal yang bersifat sejarah atau ada kisah tertentu. Ya. Kemudian umumnya menyukai badi yang tua. Nah, lanjut untuk tipe atau alasan yang kelima. Nah, yang kelima ini cukup unik ya. Artinya alasannya itu adalah soal rasa. Ketertarikan soal rasa atau lebih mungkin bersifat spiritual. Nah, yang alasan seperti ini kembali lagi tidak mematok. Jadi no logika, no teknis ya. No logika, no teknis. Jadi murni apa ya? Rasa pribadinya dia atau mungkin intuisinya dia. Jadi ini tidak terlalu apa, menilai pandangan orang, tapi murni soal rasa. Nah, tetapi rasa ini memang perlu dipelajari lebih dalam lagi. Ini rasa ini timbul karena apa? Ya, itu lebih perlu diselami. Tapi secara garis besar itu faktor rasa atau motivasinya muncul karena ada rasa. Sepertinya contoh, awalnya memang tidak suka badi karena tidak pernah memegang langsung atau melihat, atau memang dia tidak ada ketertarikan pada awalnya. Tidak sengaja ketemu teman yang suka badi, ya. Kemudian iseng-iseng mencoba memegang, melihat, bahkan mencabut. Nah, tiba-tiba ada rasa yang membuat dia ingin memiliki. Kok kayaknya saya suka dengan pegang begini ya, saya cocok badi begini ya, apa begitu. Jadi rasa, bukan mata dulu, bukan, tapi rasa dulu. Nah, itu tipe ini juga tidak neko-neko. Jadi memang tidak mematok harus seperti apa dan bagaimana. Jadi kembali lagi rasanya, dan rasa itu bisa muncul di jenis badi apapun. Mau badi Bugis, badi Makassar, badi Luwu, badi Pangkep, badi ya lain sebagainya macam. Dan lain sebagainya. Nah, itu memang lebih apa ya,
lebih cukup unik untuk ini. Dan ada yang seperti itu. Ini yang terakhir mungkin ya, yang keenam. Nah, yang keenam ini untuk orang-orang yang baru terjun atau orang-orang yang teman-teman yang masih awal ya. Masih awal artinya mencari apa ya, belum jelas motivasinya, langkah apa, belum jelas alasan atau motivasinya. Biasa jarang memiliki motivasi seperti ini, tetapi ada. Apa itu? Ya, motivasinya artinya dalam segi investasi. Ya, karena begini, ketika mungkin ada orang berinvestasi apa ya, di properti, di emas atau di hal yang lain sebagainya, dia melihat badi sebagai barang antik. Nah, barang antik kan barang yang dari masa lalu bertahan hingga kini dan punya nilai jual tersendiri. Nah, dari dasar itu, ini cocok juga menjadi apa ya, barang investasi ya. Jadi ada nilai yang bisa meningkat. Dan sebetulnya ketika kita sudah jauh sampai ke tahap atas lagi, bukan kita masih berbicara soal alasan, tapi apa ya, taruhlah kita tahap kolektor misalnya, tahap kolektor, tentu koleksi-koleksinya itu tetap bernilai investasi juga, ya, dibelinya mahal dan suatu saat bisa dinilai lebih mahal lagi daripada di saat waktu dia beli pertamanya atau melakukan pemaharannya, seperti itu. Hal ini tidak salah dan hal ini secara logis juga terjadi di lapangan dalam pengamatan saya. Makanya saya tetap merangkum menjadi keutuhan 1-6 motivasi atau 1-6 alasan. Ya. Jadi kembali saya sampaikan bahwa di sini tidak ada alasan atau motivasi yang salah. Di sini adalah kita kembali berpikir, ya, merenung. Kita suka badi, ya, kita suka pusaka karena apa? Apa penyebabnya? Setelah kita mengetahui alasan-alasan atau motivasi kita ingin memiliki badi, ada tahapan keduanya lagi, perkembangan dari itu. Apa itu? Nanti saja kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak dan menonton. Saya SP undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pusaka.